Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang standar profesi keteknik kimia. Anggota kelompok kami ada Afana Zulfa Azizah, Dian Islamiati Artika, Fidelia Helga Yudhistira, Merita Sulistiawati, dan Nolaila Komariah. Kode etik yang harus dimiliki oleh seorang insinyur teknik kimia. Menurut anggota AIC atau American Institute Chemical Engineers, seorang insinyur teknik kimia harus menjunjung tinggi integritas, kehormatan, dan martabat dari profesi insinyur dengan berlaku jujur, netral, melayani dengan baik dan setia, dengan selalu berjuang untuk meningkatkan kompetensi, prestasi dari profesi insinyur, serta menggunakan pengetahuan dan keahliannya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang insinyur teknik kimia harus mementingkan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan publik, senantiasa bertanggung jawab, memberikan informasi dengan objektif dan jujur, memperlakukan semua kolega dengan sama rata dan hormat, melakukan pelayanan profesional, membangun reputasi profesional, melanjutkan perkembangan profesional, serta memperlakukan diri sendiri secara adil, bermartabat, dan dengan hormat. Nah, apa sih yang terjadi jika profesi keteknikan tanpa etika? Nah, yang pertama adalah penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada seorang teknik tersebut. Yang kedua adalah terjadi pemboikotan produk hasil ciptaan dari seorang teknik tersebut. Yang ketiga, dapat berakibat terjadi pencabutan kode etik profesinya. Kemudian yang keempat, berakibat penundaan proyek karena masyarakat merasa dirugikan. Contoh pelanggaran kode etik teknik kimia adalah terjadi kebocoran pengeboran Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Ini merupakan dokumentasi awal semburan lumpur pada tahun 2006. Hal tersebut mengakibatkan ratusan keluarga harus meninggalkan tempat tinggalnya dalam keadaan yang memprihatinkan, harus kehilangan barang berharga yang tidak seberapa akan tetapi sangat berarti bagi mereka. Lumpur Lapindo dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang mencapai titik yang tidak dapat kembali ke semula. Hal tersebut menyebabkan bertambahnya biaya yang dapat ditanggung, tidak hanya untuk pada saat kejadian, akan tetapi selanjutnya. Apa yang menyebabkan terjadinya lumpur Lapindo? Penyebab yang pertama adalah keluarnya lumpur dari dalam tanah. Penyebab yang kedua, air, minyak, dan gas keluar tanpa melalui lubang ukuran yang semestinya. Namun, selain faktor dari alam, terdapat juga faktor manusia di dalamnya, seperti aktivitas pengeboran, lokasi pengeboran yang tidak sesuai, serta keputusan-keputusan lain yang menjadi awal timbulnya bencana. Bencana yang terjadi di lumpur Lapindo bukanlah bencana alam, melainkan bencana teknologi yang berasal dari kegagalan pengoperasian sistem. Hal ini disebabkan oleh kurangnya etika rekayasa dalam perencanaan pengeboran lumpur Lapindo. Nah, yang satu ini yaitu ada salah satunya kebocoran amoniak di PT Petrokimia Gresik. Amoniak merupakan bahan kimia berbahaya dan beracun atau bahan B3. Resiko kebocoran pada pabrik amoniak untuk kesehatan cukup tinggi jika terlepas dari lingkungan pabrik dan menyebar di area pemukiman warga. Perhitungan berdasarkan pada dua kasus yang mungkin terjadi, yaitu lepasnya amoniak cair pada dasar tangki melalui pipa karena terjadi kegagalan sistem terlepasnya uap amoniak pada kebocoran dasar tangki. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pentingnya sebuah kode etik profesi untuk mencegah hal-hal negatif di kemudian hari dalam dunia engineering, dan ketiadaan etika rekayasa adalah salah satu faktor yang mesti menjadi pelajaran penting agar kasus seperti lumpur Lapindo dan kebocoran amonia PT Petrokimia Gresik tidak terulang kembali. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan materi tentang standar profesi keteknik kimiaan? Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.